Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya di Mesir, ya. Benjamin sudah ikut dengan mereka. Dia melihat Benjamin adiknya, adik yang paling kecil dulu ditinggalkannya masih kecil sekali, ya. Mereka punya mama yang namanya Rahel. Mamanya mati melahirkan adiknya Benjamin, ya. Kemudian Yusuf rindu dengan adiknya Benjamin ini, ya. Karena waktu dia dijual sebagai budak, dia masih sangat muda sekali. Ya, kemudian dia melihat abang-abangnya datang, dia melihat adiknya Benjamin, dia menangis pergi ke kamarnya. Dia nangis sampai kedengaran sama orang-orang Mesir yang ada di luar kamar. Dia nangis, dia bilang, "Akulah Yusuf. Akulah Yusuf, adik kalian yang pernah kalian jual ke Mesir." Lalu dia hapus air matanya, dia pergi menemui abang-abangnya. Ya, dia bilang sama abang-abangnya, "Mendekatlah, marilah mendekat, datanglah," kata Yusuf. Lalu abang-abangnya mendekat. "Akulah Yusuf, adik kalian yang pernah kalian jual ke Mesir dulu. Akulah Yusuf, marilah mendekat." Akhirnya Yusuf memeluk abang-abangnya, dia menangis lama, ya. Dia bilang, "Akulah Yusuf, adik kalian, masih hidupkah Bapak?" Katanya begitu. "Masih hidupkah Papa?" Lalu Yusuf bilang sama abangnya seperti ini, heran sekali. Kata Yusuf seperti ini, "Janganlah bersedih, janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kalian telah menjual aku," kata Yusuf. "Karena ini Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu ke Mesir. Karena akan datang masa kelaparan selama 7 tahun dan kelaparan ini sudah berlangsung 2 tahun. Janganlah menyesali diri karena kalian telah menjual aku. Justru itulah Tuhan mengirim aku duluan datang ke Mesir supaya seluruh keluarga kita terpelihara kehidupannya. Pergilah pulang ke Kanaan, jemputlah Bapak," kata Yusuf. "Bawa semua keluarga kita datang ke Mesir. Ceritakanlah kepada Bapak kemuliaanku yang ada di Mesir ini. Aku telah menjadi tuan, menjadi perdana menteri di Mesir. Beritahu kepada Papa bahwa aku, Yakub, akan memelihara seluruh kehidupan kalian. Aku akan mengurus kalian, mengurus makanan kalian. Datanglah ke Mesir, jangan berlambat-lambat. Jangan merasa sayang meninggalkan tanah Kanaan. Datanglah." Kemudian Yusuf menyuruh abang-abangnya pulang. Lalu Yusuf memberitahu kepada Raja Firaun bahwa papanya masih hidup dan seluruh keluarganya ada di tanah Kanaan. Lalu Raja Firaun memberikan perintah supaya Yusuf memberikan kereta kuda supaya dapat menjemput papanya dan juga seluruh keluarganya untuk datang ke tanah Mesir. Waduh, senang sekali. Mereka senang sekali, mereka pulang. Sesampainya di rumah, sesampainya di kemah, mereka memberitahu kepada papanya. Zaman dahulu belum ada rumah, mereka masih tinggal di kemah, ya. Kemah itu seperti tenda-tenda. Kemudian abang-abangnya beritahu, "Papa, si Yusuf masih hidup." Papanya tidak percaya karena dulu abangnya bilang bahwa si Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. "Si Yusuf masih hidup, Papa. Dia sudah menjadi perdana menteri di Mesir. Dia orang hebat sekarang, Papa," kata abang-abangnya. Papanya nggak percaya. Ya, nggak percaya. "Dulu kalian bilang si Yusuf sudah mati dimakan binatang buas, pakaiannya sudah ada dibawa koyak-koyak, pakai ada berlumuran darah. Sekarang bilang Yusuf masih hidup." Papanya nggak percaya. "Iya Papa, ini lihatlah ada kereta kuda yang dikirim oleh Yusuf.
ada beberapa kereta kuda supaya kita pergi ke Mesir karena kelaparan ini akan ada 5 tahun lagi Papa. Sementara 2 tahun sudah sangat hebat kelaparan ini. Karena papanya melihat ada kereta kuda, lalu papanya percaya. Kata papanya begini, sudah cukuplah aku mau melihat Yusuf sebelum aku mati, kata papanya. Berangkatlah mereka semuanya, dikumpulkan semua anak-anaknya. Anaknya ada 12 ya, anak Bapak Yakub ada 12. 11 di Kanaan, 1 si Yusuf di Mesir. Kemudian sudah ada lagi cucu-cucunya, istri-istri dari anaknya, menantunya, dikumpulkanlah semua. Mereka berangkat ke Mesir, kira-kira jumlahnya ada 66 orang. Ya, 66 orang berangkat dari tanah Kanaan menuju ke tanah Mesir. Mereka membawa kambing dombanya, lembu sapinya, semuanya dibawa mereka semua, harta-hartanya, ya, pindah ke Mesir. Papanya sangat senang sekali, dia ingin berjumpa dengan Yusuf. Bagaimanalah wajah si Yusuf ini ya? Dulu masih remaja dia waktu dijual sama abangnya. Papanya ingin melihat anak kesayangannya ini, ya. Oke, si Yusuf sudah punya anak 2, namanya si Manase dan Efraim. Anak pertama Manase, anak kedua si Efraim. Jadi kalau dihitung jumlah orang Israel, jumlah keturunan dari Bapak Yakub yang akan pindah ke Mesir sebanyak 70 orang, 66 ditambah 4 Yusuf istrinya dan ditambah 2 orang anaknya, jadi 70 orang semuanya, ya. Mereka berangkat menuju tanah Mesir. Dalam perjalanannya yang berhari-hari pindah mereka. Waduh, pindah ya. Ada cucu-cucunya yang masih kecil-kecil naik kereta kuda, semuanya naik kereta kuda ya. Semua untanya mengangkut barang-barangnya yang lain, persediaan makanan di jalan sudah disiapkan, ya. Akhirnya dikasih tahu sama Yusuf, Bapak Perdana Menteri Yusuf, papamu dan saudara-saudaramu sudah datang, sudah tiba di Mesir. Wah, mendengar itu si Yusuf yang berada di istana Raja Firaun, ya, dia pergi menemui papanya. Karena Yusuf sudah bilang sama Raja Firaun, Raja, papaku itu dan seluruh keluargaku adalah peternak, mereka pengembala kambing domba. Kambing domba mereka banyak, lembu sapinya banyak. Jadi mereka memerlukan rumput yang luas, tuanku Raja Firaun. Lalu Raja Firaun bilang, berikan tempat yang terbaik untuk mereka. Lalu Yusuf memberitahu kepada papanya dan kepada saudara-saudaranya, tempat yang paling subur itu adalah tanah Gosen. Tanah Gosen yang dekat dengan sungai Nil. Ya, di sana mereka akan tinggal. Oke, sudah sampai di Mesir, papanya Yakub memberitahu kepada Jehuda. Jehuda, kasih tahulah sama si Yakub, sudah tiba kita di sini. Lalu si Yusuf mengambil kereta kudanya, dia mau menemui papanya. Waduh, senang sekali si Yusuf karena sudah hampir berapa ya? Hampir 15 tahun. Bisa jadi 15 tahun lebih dia tidak berjumpa dengan papanya, ya. Dia senang sekali, dia naik kereta kuda, dia mau berjumpa dengan papanya. Dia lihat papanya sudah tua. Lalu apa kata papanya? Ya, mereka berjumpa, nangis berpelukan. Kata papanya, sudah lama aku tidak melihatmu. Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat wajahmu, kata papanya. Lalu si Yusuf memeluk papanya, nangis lama, dia menangis di pundak papanya. Ya, karena dia sangat rindu sama papanya. Sedih-sedih bercampur bahagia ya. Oke, kemudian Yusuf bilang sama saudara-saudaranya, kalian beberapa orang akan pergi menghadap Raja Firaun. Nanti kalau Raja bertanya, apa pekerjaanmu? Kasih tahulah bahwa kalian ini adalah seorang pengembala. Lalu saudara-saudaranya dibawa
Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda dibawa menghadap Raja Firaun, dibawa oleh Yusuf, ya. Tuanku Raja, inilah saudara-saudaraku, mereka sudah tiba di tanah Gosen. Lalu kata Raja Firaun, apa pekerjaan kalian? Pekerjaan kami adalah pengembala kambing domba, Tuanku Raja Firaun. Kami ini adalah peternak. Oke, kemudian datanglah raja, bilang sama Perdana Menteri Yusuf. Yusuf, kalau ada di antara saudara-saudaramu yang cakap, yang tangkas, yang bisa menjaga kambing domba saya, biarlah mereka bekerja. Pekerjakan mereka untuk menjaga kambing domba saya, kata Raja Firaun. Tetapi mereka tetap memelihara kambing domba mereka sendiri karena banyak, ya. Kemudian Raja Firaun bilang, Yusuf, berikan segala yang terbaik dari hasil tanah Mesir kepada keluargamu. Kamu harus memelihara keluargamu di Mesir, kata raja. Lalu Yusuf juga membawa papanya Yakub menghadap Raja Firaun. Tuanku Raja Firaun, ini adalah papa saya, namanya Yakub. Lalu Raja Firaun tanya, sudah berapa tahun umurmu? 130 tahun, Tuanku Raja. Lalu Yakub berdoa memohon berkat kepada Tuhan untuk Raja Firaun. Waktu itu Firaun baik sekali, ya, Raja Firaun kepada papanya dan kepada seluruh keluarganya yang datang di tanah Mesir, mereka baik sekali. Kata si Raja Firaun kepada si Yusuf, berikanlah semua yang terbaik dari hasil yang terbaik, tempatkan mereka di tempat yang terbaik di tanah Mesir ini, kata Raja Firaun. Mereka senang sekali, abang-abangnya yang 10, adiknya 1 Benjamin, mereka satu keluarga, sudah ada 70 orang bangsa Israel yang ada di tanah Mesir. Mereka bahagia sekali, Yusuf sangat baik, dia tidak membenci abang-abangnya yang telah menjualnya. Malah dia berpikir lain, dia berpikir positif. Apa kata Yusuf? Janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kalian telah menjual aku. Sebab untuk maksud inilah Tuhan telah menyuruh aku mendahului kalian supaya seluruh keluarga kita terpelihara dari musim kelaparan yang mematikan. Ini musim kelaparan yang mematikan karena 7 tahun seluruh dunia musim kelaparan dan tidak bisa menanam, tidak bisa melakukan apapun. Mereka bisa hidup dari persediaan makanan dari lumbung gandum yang sudah dipersiapkan selama 7 tahun sebelumnya. Ya, cerita Yusuf berakhir sampai di sini. Oke.